Ya, ada dua pengalaman saya. Yang pertama, saya masih ingat lagi saya dalam kapal terbang flight Kuala Lumpur ke Nagoya, Jepun. Beberapa minit sebelum kita mendarat di Nagoya, kapal terbang jatuh. Oh. Ya, it's turbulence. Cuaca yang kurang baik, tapi the captain also lost control. Kapal terbang jatuh seperti hendak terhempas. Waktu itu saya melihat semua penumpang dalam pesawat itu mula menjerit, mula teriak. Saya sendiri jatuh dari tempat saya bekerja. Waktu itu ada satu nama yang saya panggil dalam India, berkata Yesue. Saya memanggil Yesua. Dan saya melihat waktu itu memang kapal terbang itu akan terhempas. Tapi tiba-tiba suasana menjadi tenang dan kapten itu mula mengambil kontrol aircraft itu dan kita mendarat dengan selamat di Nagoya. Dan kapten beritahu we had a rapid turbulence. Maksudnya kapal terbang itu jatuh dengan cepat. Dia almost lost control. But he also believe it was a miracle landing. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam program Ngopi Aja, ngobrolin paradigma kerajaan, kali ini hadir seorang hamba Tuhan yang akan menginspirasi kita, Pastor Derwin. Lengkapnya Derwin Philip. Oh, keren sekali marganya ya, Derwin Philip. Dari wajahnya udah ketahuan ini orang dari Pakistan atau dari Bangladesh atau dari Arab atau dari mana nih? Dari Bollywood. Ya, Sarun Khan. Ya, luar biasa, handsome. Nah, Pastor Derwin ini dulunya adalah seorang pramugara Malaysia Airlines untuk pesawat Boeing 777. Jadi lebih banyak luar negeri daripada lokal ya. Beliau bertugas sebagai pramugara dari tahun 1995 hingga 2014. Nah, kemudian kita mau tahu from history to his glory. Silakan Pastor Derwin. Shalom semua. Ya, saya Pastor Derwin Philip dari Kuala Lumpur, Malaysia. Saya ada berita baik untuk semua. God will turn our story to glory. Tuhan boleh mengubah cerita kita untuk kemuliaannya. Amen. Selama 18 hingga 19 tahun saya bekerja sebagai seorang pramugara. Maksudnya saya kerja dalam kapal terbang. Lebih kurang 300 hari dalam satu tahun kerja saya berada dalam kapal terbang. But saya ada berita yang baik untuk anda. Tuhan ada rancangan yang baik untuk kita semua. Hidup kita adalah dengan tujuan. Our life is with purpose, God. Jadi 2014 saya buat persiapan jadi seorang pramugara. Saya juga seorang penginjil. Merata-rata negara saya pergi. Jadi pada waktu Pastor Derwin itu jadi pramugara, saat itu sudah sebagai seorang penginjil. Artinya begini, pramugara yang juga memberitakan Injil. Amen. Ya, itu. Wow, great. Saya dapat satu opportunity, satu kesempatan di mana negara saya pergi melalui Malaysian Airlines, melalui pekerjaan saya. Kalau saya di London, kalau saya di Los Angeles, di Melbourne, di Johannesburg, saya mengambil kesempatan untuk pergi menginjil Injil Yesus Kristus. Sebagai seorang penginjil, waktu saya berada di negara itu, saya pergi menginjil di sana, Pastor. So, persiapan saya sudah bermula waktu saya sedang bekerja sebagai seorang pramugara. Apa yang membuat seorang Derwin waktu itu profesimu, karirmu ya, as a pramugara ya, tapi kok memberitakan Injil? Apa yang membuat kamu lakukan itu? Sebelum itu seorang pramugara harus senyum ya. Senyum dulu kalau begitu. Senyum kalau kamu dibayar gaji yang bagus. Oh gitu ya. Kalau semakin banyak senyum. Jadi senyum selalu. Itu sangat penting. Bila Tuhan menciptakan kita, wajah Yesus menyinari kita, Tuhan sendiri senyum kepada kita. Hari ini saya percaya senyuman anda akan mengubah
situasi, segala karier kamu, God is smiling for us. Ya, untuk saya percaya hidup saya adalah dengan tujuan. Dan saya sendiri mengalami Tuhan pada usia yang muda, dan saya tahu yang setiap kita dipanggil untuk melayani. Jadi di tempat kerja saya sebagai seorang pramugara, saya kerja 30,000 atas paras laut. Waktu saya serve passenger saya, coffee, tea, saya melihat mereka, lepas mereka ada hidangan makanan mereka, waktu mereka rehat, saya pergi bertemu dengan mereka, berbicara. Waktu itu Tuhan memberi kesempatan menginjil Yesus Kristus kepada mereka. Jadi dari situ ia mula berkembang, dan Tuhan sudah beritahu dia akan melebarkan lagi my responsibility. Waktu itu saya mengambil keputusan untuk pelayanan penuh. Oke. Apakah ada pengalaman karir selama 18 tahun ya? 18 tahun. 18 tahun yang sangat berkesan, yang Pastor Darwin tahu bahwa itu adalah big miracle for you. Ya, ada dua pengalaman saya. Yang pertama, yang kedua adalah selepas 18 tahun bekerja, dalam hati saya ada satu panggilan untuk pelayanan penuh. Jadi 2014 saya mengambil satu keputusan. Setiap kali kita mengambil keputusan untuk Tuhan, destinasi kita akan dibentuk. Amen. God will shape our destiny. Yes. And saya percaya setiap kita, we are destined for greatness. God has a great plan. Jadi 2014 saya mengambil satu keputusan, keputusan untuk pergi pelayanan penuh. It is time for me to go full time. Ya, bila saya meletak jawatan menjadi pelayan penuh, semua orang kata, pastor, itu satu keputusan yang kata gila. Kamu gaji banyak. Kenapa karirmu bagus? Karier bagus. Tapi dalam hati karir saya bagus, gajinya bagus, juga kan? Tinggi ya, kan? tinggi. Tapi saya rasa damai. Saya tahu hidup kita adalah dengan tujuan, and God has a purpose in my life. Amen. God was so good, and this is the time saya hendak menginjili penuh. 5 bulan dari saya meletak jawatan, 18 tahun bekerja. Pasti kamu pernah mendengar kapal terbang yang hilang itu, MH370. Oh ya. Sampai sekarang belum ditemukan. Dan 2 bulan selepas itu ada kapal terbang meletup di udara Ukraine. Itu pun kapal terbang yang saya kerja. Oh, jadi 2 pesawat itu sebetulnya Pastor Darwin harusnya di situ. Ya, dari 2012 saya dikaskan dalam kapal terbang Boeing 777. Saya dikaskan dalam kapal terbang itu. Jadi setiap bulan tugas saya adalah ke Beijing MH370, dan tugas saya adalah ke Amsterdam MH17. Jadi waktu saya letak jawatan, 5 bulan selepas saya letak jawatan, MH370, semua anak-anak kapal itu adalah rakan saya yang bekerja sama selama 18 tahun. Mereka semua sudah meninggal. Kawan baik saya, setiap kali kita terbang bersama, dia dalam kapal terbang MH370. Sampai hari ini dia kehilangan. Pastor Darwin kan seharusnya bertugas saat itu kalau masih jadi pramugara, betul ya? Kalau saya masih pramugara, saya bertugas dalam kapal terbang itu kerana saya dikaskan dalam itu. Kawan saya ada di sana, saya selalu bekerja sama dengan dia dalam kapal terbang itu. Sebelum peristiwa itu terjadi, Pastor Darwin confirm akan panggilan Tuhan, resign dari pekerjaannya, dan masuk full time ministry. That's right. Dan seterusnya 2 bulan lepas itu kapal terbang meletup. Kapal terbang Boeing 777. Jadi saya selalu terbang dengan kapal terbang itu juga. Jadi 2 kapal terbang ini, saya berjumpa dengan tim yang merancangkan tugas saya. Dia kata, Mr. Darwin, if you are alive, kalau kamu hidup, pasti kamu dalam salah satu kapal terbang itu. Sebab jadual kita sudah rancangkan kamu akan berada dalam kapal terbang itu. Tapi saya ada satu berita yang baik. Kapal terbang hilang, kawan baik semua saya hilang. Selepas itu kapal terbang meletup, ramai kawan saya mengalami maut, tapi hidup saya tidak hilang, hidup saya tidak meletup kerana rancangan Tuhan menyelamatkan saya. Jadi saya percaya my story was turned to glory.
And this is to God to be the glory. Itu yang saya hendak memberi kemuliaan. Oke, wow. Mari kita berikan aplaus terlebih dahulu ya yang mengikuti program ini. Nah, tentu teman-teman yang mengikuti program ini, Pastor Dewi, mereka penasaran, mereka pingin dapat clue-nya ya. Bagaimana kita bisa menemukan atau kita dapat menemukan panggilan Tuhan yang spesifik dalam hidup kita. Mungkin secara singkat Pastor Derin boleh sampaikan beberapa clue-nya.